Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang niat dia yang sebenarnya ya. Jadi pembacaannya adalah tentang niat dia yang sebenarnya kepada kamu. Jadi untuk kamu yang ada seseorang yang deketin kamu tiba-tiba atau menghubungi kamu kembali orang masa lalu, atau mungkin orang terdekat kamu, pasangan kamu, keluarga kamu, atau siapa aja. Jadi kita akan baca tentang niat dia yang sebenarnya kepada kamu ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan baca sama-sama tentang niat dia yang sebenarnya kepada kamu ya. Sekarang fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Niat dia yang sebenarnya kepadaku. Kembali tanyakan dalam hati. Niat dia yang sebenarnya kepadaku. Sekali lagi tanyakan dalam hati, niat dia yang sebenarnya kepadaku. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil dari 5 buah kartu pertama ya. Kita akan eksplorasi tentang niat dia yang sebenarnya kepada kamu. Kita akan general reading di pembacaan ini ya. Oke, kita punya 5 buah kartu pertama, kemudian Tarotku akan tambahkan lagi kartunya. Kita punya 4 buah kartu. Lalu kemudian kita akan punya 3 buah kartu. Kita akan baca sama-sama tentang niat dia yang sebenarnya kepada kamu. Kita akan mulai dari kartu yang pertama ya. Ada kartu Justice, ini cerita tentang suatu hal yang serius, suatu hal yang gak main-main. Jadi niat dia sebenarnya kepada kamu itu bukan suatu hal yang bisa dikatakan hanya sekedar iseng atau main-main. Jika dia memang pasangan kamu ya berarti dia pasangan yang serius sama kamu. Jika dia orang yang baru kenal ya berarti dia orang yang memang niat suatu hubungan yang serius sama kamu. Jika ini rekan bisnis kamu ya berarti rekan bisnis kamu juga meniatkan suatu hal yang serius, bukan hanya sekedar saja. Jika ini orang dekat kamu, keluarga kamu ya dia memang meniatkan sesuatu yang sifatnya serius sama kamu ya. Jadi bukan sekedar hal-hal yang sekedar main-main. Jadi dia punya suatu niat yang serius kepada kamu terkait hal apapun nantinya ya. Kemudian selanjutnya kita akan lihat kartu yang muncul adalah kartu 5 pedang. Nah, dia memang punya niat yang serius sama kamu. Tapi hati-hati, kartu 5 pedang juga sebuah cerita tentang memanfaatkan kamu. Ada sebuah niatan serius mendekati kamu untuk sebuah keuntungan yang bisa dia dapat. Kita akan lihat kartu di bawahnya. Ada kartu 1 sword ya. Di sini dia melihat bahwa kamu adalah orang yang berpotensi buat dia. Nah, seandainya dia orang yang PDKT sama kamu ya ini juga bisa. Dia punya niat serius PDKT sama kamu, mengambil peluang untuk bisa dekat sama kamu, memanfaatkan kesempatan yang ada apapun itu sehingga bisa dekat sama kamu. Nah ini juga bisa. Bukan cerita yang sangat negatif, tapi ada sisi mendekati kamu untuk sebuah tujuan ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Di sini ada kartu Queen of Swords ya. Kartu Queen of Swords bercerita tentang sebuah kondisi, sebuah kisah di mana ingin memulai atau melihat masa depan yang lebih baik. Jadi niat dia yang sebenarnya sama kamu adalah tentang memperbaiki kesalahan dia di masa lalu untuk membuat sesuatu yang lebih baik di masa depan. Jika dia adalah orang masa lalu kamu alias mantan kamu, orang yang pernah dekat, berarti dia mau memperbaiki hal yang salah di masa lalu sehingga kedepannya hubungan kalian ini bisa baik. Namun jika dia bukan mantan kamu ya, orang yang baru mengenal kamu, baru mau dekat sama kamu, berarti harapan dia bisa memperbaiki masa lalu dia yang kurang menyenangkan dan dekat sama kamu untuk punya masa depan yang lebih baik. Termasuk jika ini adalah sahabat kamu, teman kamu, keluarga kamu. Nah,
dengan dekatnya kamu sama dengan dekatnya mereka sama kamu, harapan mereka ke depan hidupan mereka lebih baik. Ada cerita yang positif seperti itu ya. Kita akan lihat di sini ada kartu 10 pedang cerita pengkhianatan ya. Kenapa mereka berhati-hati sama kamu? Kenapa mereka tidak mengambil langkah yang cukup nekat sama kamu? Mereka juga pernah terluka, mereka juga pernah kecewa. Saat mereka berharap terlalu banyak dulu, mereka pernah kecewa. Jadi mereka nggak ingin kecewa lagi. Jadi kalau ini mantan kamu, dia deketin kamu lagi, cuma dia tetap hati-hati karena dia juga nggak pengen kecewa. Kalau ini orang deket kamu sekarang, ya dia tetap melihat kamu ya, tidak dalam mengambil langkah juga hati-hati karena mereka juga nggak mau kecewa lagi. Namun di sisi yang lain, ya ada ketakutan untuk kecewa lagi dalam sebuah hubungan. Nah, hal ini ada ya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi. Ada kartu Sun, ini terkait tentang kebahagiaan. Jadi niat dia yang sebenarnya sama kamu bukan hanya bahagia dari sisi dia aja, tapi dia juga pengen kamu bahagia. Kalau di orang dekat kamu, pasangan kamu, mungkin keluarga kamu ya, mereka ingin membahagiakan diri mereka dan juga kepingin kamu bahagia. Jadi ini niat yang pasti positif ya. Kita baru menemukan 2 buah kartu yang punya indikasi kurang begitu bagus. Tadi ada 5 SWOT tentang manfaatkan dan 10 pedang tentang pengkhianatan. Sisanya masih kartu-kartu positif ya. Kemudian di sini ada kartu Wheel of Fortune untuk pertumbuhan dan perkembangan hidup yang lebih baik, masih cerita positif. Kita lihat lebih jauh. Di sini ada kartu 10 Pentacle tentang kelimpahan dan kebahagiaan. Jadi salah satu niat dia juga ya, dia pingin sesuatu yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, kebersamaan yang lebih baik, kedekatan yang lebih baik sama kamu. Kemudian kita lihat lebih jauh lagi. Ada King of Pentacle, bukan cerita yang benar-benar bagus ya. King of Pentacle ini masih ada cerita cerdiknya, masih ada cerita liciknya. Nanti kita akan eksplorasi lagi. Kemudian ada kartu Queen of Wands tentang penerimaan diri. Kemudian ada kartu Page of Swords dan terakhir ada kartu Page of Wands. 2 buah kartu Page ya. 2 buah kartu Page, 1 buah Queen of Wands dan King of Pentacle. Ini bukan kartu positif ya. Queen of Wands ini cerita seorang ratu yang banyak terluka, banyak berkorban perasaan, tapi yang nggak bisa berubah apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian King of Pentacle ini tentang sosok raja yang ya maunya berhasil, maunya untung, tapi nggak ada mau rugi. 2 buah kartu Page masih positif. Jadi jika kita kaitkan niat dia yang sebenarnya kepada kamu, yang pertama ya kan, dia ingin memulai sesuatu yang serius sama kamu, hubungan serius, pertemanan serius, persahabatan serius, kedekatan serius. Kalau dia keluarga kamu, orang dekat kamu, ini positif ya kan. Kalau dia orang masa lalu kamu, dia berarti ingin memperbaiki hubungannya atau ingin punya suatu hubungan baru yang baik sama kamu. Namun di sisi yang lain ada cerita tentang pemanfaatan, cerita mengambil keuntungan. Nah ini dia. Kamu harus juga tetap berhati-hati karena di balik niat dia ada juga potensi bahwa dia mau mengambil sebuah kesempatan dari kamu. Namun di sisi lain dia punya keinginan untuk kamu bahagia dan dia bahagia. Positif, kalian sama-sama bahagia. Ada cerita seperti itu di sini. Ada sama-sama keinginan untuk kamu bisa tumbuh dan dia bisa tumbuh. Di sisi yang lain ada kartu Queen of Swords. Dia kepingin masa depan yang lebih baik, baik buat dia ataupun buat kamu. Namun harus diwaspadai juga. Ada sisi kurang begitu positif di mana ada kartu King of Pentacle bertemu dengan kartu 10 Swords. Sama-sama ada cerita, ya kan? Sama-sama ada cerita bahwa mungkin niat dia tulus sama kamu, positif sama kamu, baik sama kamu. Namun jika ada kesempatan mengambil keuntungan dari kamu, dia juga akan ambil kesempatan ini. Tentang hal apapun itu, saat dia ada di posisi bisa ngambil keuntungan dari kamu, ya dia akan ambil keuntungan. Kemudian di sisi yang lain, jika ini ya kan, jika ini bukan terkait sama keluarga, teman atau sahabat, tapi terkait sama orang yang PDKT sama kamu, orang yang deketin kamu untuk masalah romantisme, harus ada kehati-hatian karena bisa saja kalau kamu dekat sama dia, jadi sama dia, jalan sama dia, ada kondisi di mana kamu berkorban perasaan karena dia memilih sosok yang lain daripada kamu. Dan ini nggak cuma sekali ya, sebuah cerita 2 kali tergoda oleh suatu hubungan lain yang bukan hubungannya dengan kamu. Jadi kalau ini orang dekat kamu, hati-hati. Karena bisa ada kondisi kamu korban perasaan, di mana dia berusaha menutupi dengan bersikap cerdik, dengan bersikap pintar, tapi akan terbongkar juga bahwa ada kedekatan dengan sosok lain yang mungkin saja usianya sama atau lebih muda ya. Dan nggak cuma sekali ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini tentang niat dia yang sebenarnya kepada kamu. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku.
subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.